Minasan, chapter 1137 One Piece telah rilis dengan judul Shamrock muncul, di mana pada chapter kali ini Gonko dan Shamrock bertekad bagaimanapun caranya pemerintah dunia akan mengendalikan semua prajurit raksasa yang ada di Pulau Elbap. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1137 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-23, di mana Yamato dan yang lainnya menyusup ke markas rahasia Holdem. Kita melihat beberapa anak buah Wusu yang tidak disebutkan namanya berada di dalam. Chapter pun dimulai ketika Luffy dan yang lainnya tiba di Kastil Aurus di desa barat Pulau Elbap. Rod menjelaskan bahwa dalam kurung waktu 14 tahun setelah kematian Raja Harald, tidak ada seorang pun yang datang mendekati kastil tersebut. Namun, saat berada di depan pintu kastil, Rod justru terkejut melihat pintu yang telah rusak serta para penjaga yang tidak ada. Menurut Zoro, pintu tersebut telah dirusak dari dalam. Luffy pun beranggapan bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya karena kerusakan pintu sepertinya masih baru. Dia pun segera berlari masuk ke dalam kastil sembari berteriak kegirangan, "Di mana kuncinya?" Luffy, Nami, dan Zoro akhirnya berada di dalam kastil yang sangat besar. Namun, Rod masih mengintip di pintu karena dia merasa khawatir. Luffy pun bertanya, apakah Rod tahu di mana kunci borgol Loki disimpan? Namun ternyata Rod pun tidak pernah sekalipun mengunjungi kastil Raja Harald. Sementara itu, Nami dan Zoro yang telah berada di telapak tangan Rod merasa senang karena dia tidak harus berjalan kaki di kastil raksasa tersebut, Minasan. Kita lalu diperlihatkan ruangan kastil yang begitu berantakan. Ternyata kastil tersebut hancur karena ulah Loki saat membunuh Raja Harald. Zoro beranggapan jika kerusakan tersebut sudah pasti dilakukan oleh orang yang kuat. Rod lalu menjelaskan bahwa Loki itu seperti monster dan Raja Harald adalah prajurit yang hebat. Kemudian Luffy dan Nami terkejut melihat sesuatu. Ternyata mereka memasuki ruangan yang dipenuhi oleh tengkorak raksasa. Rod kembali menjelaskan jika dulunya kastil tersebut dijaga oleh banyak raksasa. Saat itu ada 100 raksasa yang bersiap membunuh Loki. Namun hanya ada satu yang selamat, yaitu Jarul. Dan setelah kejadian tersebut, semua raksasa dilarang untuk datang ke kastil. Luffy lalu menaiki salah satu tengkorak raksasa. Dia memeluk tanduknya dan beranggapan mungkin raksasa tersebut mengenal Ors. Rod lalu menjelaskan bahwa raksasa tersebut adalah keturunan prajurit raksasa kuno. Sekalipun sudah tidak ada yang murni keturunan raksasa kuno, namun di antara raksasa hari ini masih ada beberapa darah raksasa kuno yang mengalir dalam tubuh mereka. Salah satu contohnya adalah Raja Harald, di mana ukuran dan kekuatannya lebih besar dari kebanyakan raksasa. Rod pun melihat foto Raja Harald yang terpajang di dinding. Raksasa yang berusaha membentuk ikatan damai dengan dunia luar dan dianggap sebagai raksasa terkuat di Pulau Elbaf. Kita juga tahu bahwa Raja Harald memiliki luka di kepalanya, bukti sebagai keturunan prajurit raksasa kuno sebelum dia mencabut tanduknya. Di panel ini, saya justru ingat Kratos dalam game God of War. Rod yang membawa Luffy, Nami, dan Zoro terus berjalan masuk ke dalam kastil sembari menjelaskan bahwa setelah kematian Raja Harald, Elbap jatuh dalam keterpurukan. Dan yang membuat Rod sedih adalah karena raksasa yang paling dendam kepada Loki adalah putra lain Raja Harald, yaitu Hajrudin. Mendengar itu, Luffy dan Nami pun sangat terkejut. Rod kembali menjelaskan bahwa mereka saudara beda ibu. Sebelum Raja Harald menikahi Ratu Elbap, Hajrudin lahir dari raksasa perempuan lain.
Sayangnya, Elbap tidak akan pernah mengakui Ibu Hajrudin sebagai seorang ratu. Itu disebabkan karena Ibu Hajrudin lahir dari negeri lain dan memiliki anak dengan raksasa dari negeri lain, sama dengan menodai Elbap. Zoro lalu bertanya pada Rod mengapa dia bergabung dengan Hajrudin. Rod pun mengingat dirinya saat masih kecil di mana dia sering dibully. Namun, Hajrudin justru terkejut melihat Rod yang bisa membuat peta. Sehingga Hajrudin mengajak Rod untuk berteman. Menurut Rod, Hajrudin selalu tulus padanya. Sekalipun Hajrudin tidak pernah tinggal di kastil karena ayahnya adalah seorang raja, namun ibunya justru diasingkan. Hajrudin memikul banyak hal, tapi dia masih bisa berkata, "Suatu hari nanti, aku akan menyatukan semua ras raksasa. Aku akan menjadi raja bagi semua raksasa." Kita lalu diperlihatkan bagaimana Hajrudin dan para kru bajak laut prajurit raksasa baru semakin bersemangat dengan optimisme dari kaptennya Minasan. Oleh sebab itu, Rod ingin menjadikan impian Hajrudin menjadi kenyataan. Namun, Zoro justru berkata bahwa raja yang memiliki motivasi seperti itu sudah bukan hal yang baru baginya. Membuat Nami tertawa. Tiba-tiba, Luffy memanggil mereka semua karena dia telah menemukan raksasa yang sedang terkapar. Lalu, panel pun berpindah ke dunia bawah. Gunko pun bertanya, apakah Loki sudah mengerti? Loki dengan wajah yang berlumuran darah justru berkata bahwa dia hanya tidak bisa bergerak dari tempatnya. Shanks berkerudung menimpalinya bahwa hasilnya tetap akan sama sekalipun Loki bisa bergerak. Kemudian Gunko dengan tatapan sinis menyebut Loki sebagai makhluk biasa. Menurut Gunko, dia telah menawarkan Loki menjadi Holy Knight, di mana kebanyakan orang hanya akan menggeliat hingga mati sia-sia untuk mendapatkan sedikit kesempatan agar memperoleh penghormatan tersebut. Kita lalu melihat Gunko yang menggunakan kekuatannya untuk memperbesar sepatunya Minasan. Loki lalu menyadari jika dia akan diserang dari sebelah kanan lalu menghantamnya ke atas. Menurut Gunko, panah-panah tersebut menunjukkan arah masa depannya. Hasilnya tidak bisa dihindari. Namun, Gunko bisa menghentikannya sebelum itu terjadi. Apakah Haushoku Loki serupa Katakuri Minasan? Dengan kesal, Gunko bertanya sekali lagi, apakah Loki ingin bergabung dengan Holy Knight atau tidak? Sayangnya, Loki justru berteriak sangat kencang menolak ajakan tersebut. Membuat Gunko pun menyerang Loki sesuai dengan prediksi Loki. Serangan Gunko yang mengerikan itu membuat Loki pun tertunduk mengeluarkan banyak darah. Begitupun dengan para hewan buas yang ingin membantu Loki. Mereka semua tertancap panah milik Gunko Minasan. Kemudian, Gunko pun kembali menyerang Loki. Namun Loki berteriak untuk menghentikannya. Sehingga Gunko bertanya, apakah Loki sudah ingin bergabung dengan Holy Knight? Bukannya menjawab, Loki justru mengejek Gunko dengan menjulurkan lidahnya. Dan suara teriakan kesakitan dari Loki pun terdengar ke seluruh penjuru pulau Elbap. Gunko pun tampak sangat kesal, membuat Shanks berkerudung menenangkan Gunko. Dan siapa sangka, Shanks berkerudung pun membuka jubahnya. Dia adalah pemimpin Holy Knight, anak dari Figureland Garling, salah satu dari 5 Gorosei. Dia bernama Figureland Shamrock. Ia menyuruh Gunko untuk mengubah taktiknya dan segera melaporkannya ke Marijoa. Menurut Shamrock, tidak semua poin harus berguna. Sekalipun dia ingin melakukan misi tersebut dengan cerdik, namun hasilnya tidak seperti dugaannya. Kita juga akhirnya mengetahui bahwa Gunko adalah pengguna buah iblis Aro-Aro Nomi. Shamrock berkata bahwa dulu prajurit bengis Elbap mendominasi dunia baru. Sembari menatap tajam Loki, Shamrock mengatakan bahwa pemerintah dunia akan mengendalikan mereka semua bagaimanapun caranya.
tertulis pada panel akhir bahwa Holy Knight telah bergerak. Dan chapter 1137 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya pertarungan sengit sebentar lagi akan terjadi di Pulau Elbap. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yeay! Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.